Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, hidup seorang petani bernama Tarman. Sehari-hari, ia menggantungkan hidupnya pada lahan sempit yang diwariskan oleh ayahnya. Lahan itu tidak luas, hanya sekitar setengah hektar, dan ditanami singkong, tanaman yang dianggap tak bernilai tinggi oleh kebanyakan orang. Namun bagi Tarman, singkong adalah segalanya. Itu adalah sumber penghidupan keluarganya, walau hasilnya seringkali tidak mencukupi. Tarman tinggal bersama istrinya, Siti, dan dua anaknya, Laila dan Bayu. Rumah mereka sederhana, berdinding papan kayu yang mulai rapuh dimakan usia, dan atapnya sering bocor saat hujan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Tarman sudah berada di ladang, menggali tanah dengan cangkul tuanya. Tangannya kasar, penuh luka akibat kerja keras. Namun ia tak pernah mengeluh. Baginya, setiap tetes keringat adalah bukti cinta untuk keluarganya. Tetapi hidup tidak pernah benar-benar mudah untuk Tarman. Ia kerap menjadi bahan cibiran orang-orang di desanya. Singkong saja yang ditanam? Apa untungnya? Kalau mau sukses, tanam saja padi atau jagung seperti orang lain, ucap Pak Warto, tetangganya yang memiliki sawah lebih luas. Ucapan itu sering menghantui Tarman saat ia bekerja. Namun, ia tak punya pilihan lain. Menanam padi membutuhkan lebih banyak air, sementara sumber daya di desanya sangat terbatas. Selain itu, hasil panen singkong seringkali dihargai sangat murah oleh tengkulak. Pernah suatu kali, setelah bekerja keras selama 3 bulan, Tarman hanya mendapatkan uang yang cukup untuk membeli beras dan membayar hutang pupuk. Sisanya habis untuk kebutuhan sehari-hari. "Pak, kapan ya hidup kita bisa lebih baik?" Laila minta sepatu baru, tapi saya belum punya uang untuk membelikan, tanya Siti suatu malam. Wajahnya tampak lelah, namun ia berusaha menyembunyikan kegelisahan di matanya. Tarman hanya terdiam. Ia tahu istrinya tidak bermaksud menyalahkan, tetapi kalimat itu terasa seperti tamparan keras baginya. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Dalam hati, ia berjanji akan mencari cara agar hidup mereka berubah. Benih harapan. Puncak musim panen tiba, dan seperti biasa, Tarman mengangkut singkongnya ke pasar dengan gerobak tua. Di sana, ia menjual hasil panennya kepada seorang tengkulak bernama Pak Darma, yang dikenal sering memanfaatkan petani kecil. Harga singkong turun. "Tarman, ini musimnya banyak panen, jadi mau tidak mau kamu harus terima segini," kata Pak Darma sambil menyodorkan uang yang jumlahnya jauh dari harapan. "Tapi Pak, harga ini terlalu rendah. Saya tidak akan cukup untuk membayar hutang pupuk saya," protes Tarman dengan nada lirih. Pak Darma hanya tersenyum tipis. "Kalau tidak mau, cari pembeli lain saja. Tapi saya jamin tidak ada yang mau bayar lebih mahal." Tarman terpaksa menerima uang itu, meskipun hatinya pedih. Dalam perjalanan pulang, ia tak henti-hentinya memikirkan bagaimana caranya keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Sore itu, ketika sedang duduk di depan rumahnya, ia melihat Bayu, anak bungsunya, bermain dengan potongan singkong. Bayu membentuknya menjadi boneka kecil dan tertawa sendiri. Tarman tersenyum kecil, tetapi tiba-tiba ia terpikir sesuatu. Bagaimana jika singkong ini tidak hanya dijual mentah? Apa mungkin kalau aku bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bernilai? Pikir Tarman dalam hati. Ide itu sederhana, tetapi entah kenapa terasa seperti percikan cahaya di tengah kegelapan. Langkah awal yang berat. Tarman mulai mencari informasi. Ia bertanya kepada Bu Salmah, pedagang pasar yang terkenal pandai membuat makanan ringan dari singkong. Bu Salmah mengajarinya cara membuat keripik singkong dengan bumbu rempah yang sederhana. Malam harinya, Tarman mencoba membuat keripik singkong di dapur kecilnya. Siti, meski awalnya ragu, membantunya menggoreng dan mengemas keripik-keripik itu dengan plastik seadanya. Keesokan paginya, Tarman membawa keripik hasil buatannya ke pasar. Keripik singkong.
murah dan gurih. Coba dulu, pasti suka. Teriaknya sambil menawarkan dagangannya kepada orang yang lewat. Awalnya, tidak banyak yang membeli. Tetapi ketika beberapa orang mulai mencoba, mereka kembali untuk membeli lebih banyak. Keripik Tarman mulai dikenal di pasar kecil itu. Namun, kesuksesan kecil ini belum cukup untuk mengubah hidup Tarman. Tantangan yang lebih besar datang ketika ia mencoba menjual keripiknya di luar desa. Banyak toko yang menolak karena kemasan keripiknya terlalu sederhana. Kemasannya harus lebih menarik kalau mau bersaing, kata seorang pemilik toko dengan nada ketus. Tarman kembali ke rumah dengan hati yang gundah. Ia tahu bahwa perjuangan ini baru saja dimulai. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mimpinya untuk mengangkat derajat keluarganya tidak mustahil. Sambil memandang ladangnya yang sederhana, ia berkata dalam hati, "Aku akan membuktikan bahwa singkong ini bisa mengubah hidupku. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk orang-orang di desaku." Hari itu, semangat baru tumbuh dalam diri Tarman. Ia memutuskan untuk belajar lebih banyak, bekerja lebih keras, dan tidak menyerah pada keterbatasan. Ladang singkong yang dulunya hanya dianggap sebagai simbol kemiskinan, kini menjadi lahan penuh harapan. Dan itulah awal dari perjalanan panjangnya menuju kesuksesan. Pagi itu, langit Karangjati berwarna jingga keemasan, pertanda hari yang cerah. Namun, hati Tarman sedang dipenuhi kegundahan. Meski keripik singkong buatannya mulai dikenal di pasar lokal, ia sadar bahwa untuk benar-benar keluar dari kemiskinan, langkah yang lebih besar harus diambil. Tarman duduk di depan rumahnya, memandangi ladang singkong yang seolah-olah berbicara padanya. Ladang itu adalah saksi bisu perjuangannya, tetapi ia tahu, ladang ini juga harus menjadi titik awal perubahan. "Pak, apa kita harus menanam lebih banyak singkong?" tanya Siti sambil membawa secangkir kopi untuk suaminya. Ia tahu Tarman sedang merencanakan sesuatu, tapi belum tahu apa. "Bukan hanya menanam lebih banyak, Bu. Aku ingin mengolahnya jadi sesuatu yang lebih bernilai. Tapi aku masih bingung caranya," jawab Tarman sambil menghela napas panjang. Percakapan mereka terputus oleh suara teriakan Bayu dari dalam rumah. Anak bungsunya itu berlari keluar dengan secari kertas di tangan. "Pak, aku dapat nilai bagus dari Bu Guru. Katanya, aku pintar menggambar," serunya dengan wajah berseri-seri. Tarman tersenyum dan mengelus kepala anaknya. Di tengah kesulitan, kebahagiaan kecil seperti ini selalu menjadi penghiburan. Namun, di sudut hatinya, ia merasa tertantang. Bagaimana ia bisa memastikan Bayu dan Laila punya masa depan yang lebih cerah? Pelajaran dari seorang guru. Beberapa hari kemudian, Tarman mendengar kabar bahwa pemerintah desa akan mengadakan pelatihan bagi para petani untuk meningkatkan nilai jual hasil panen mereka. Pelatihan itu akan dipimpin oleh seorang penyuluh pertanian muda bernama Bima, yang baru saja lulus dari universitas di kota. Tanpa pikir panjang, Tarman memutuskan untuk ikut. Baginya, ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Di aula desa, Tarman duduk di barisan depan bersama para petani lainnya. Bima, dengan semangat anak muda, mulai menjelaskan tentang pentingnya diversifikasi produk hasil pertanian. Kalau kita hanya menjual singkong mentah, nilai jualnya rendah. Tapi kalau kita mengolahnya jadi tepung, keripik, atau produk lain, harganya bisa naik berkali-kali lipat, kata Bima sambil menunjukkan grafik di papan tulis. Tarman mendengarkan dengan saksama. Ia baru tahu bahwa singkong bisa diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai jual tinggi, seperti tepung mocaf, yang sedang diminati pasar internasional. Dalam hati, ia merasa bersemangat. Ide-ide yang sebelumnya hanya bayangan samar di pikirannya kini mulai mengambil bentuk yang lebih jelas. Setelah sesi pelatihan, Tarman memberanikan diri mendekati Bima. "Mas, kalau saya mau belajar bikin tepung mocaf itu, kira-kira sulit tidak?" tanyanya penuh harap. Bima tersenyum. "Tidak sulit.
Pak, tapi butuh ketelatenan dan sedikit modal untuk membeli peralatan dasar. Kalau Bapak serius, saya bisa bantu memberikan panduan. Percakapan singkat itu menjadi awal hubungan mentor dan murid antara Bima dan Tarman. Setiap minggu, Bima mengunjungi rumah Tarman untuk memberikan pelatihan kecil-kecilan tentang cara membuat tepung mocaf. Ia juga mengajari Tarman tentang manajemen sederhana, seperti mencatat biaya produksi dan keuntungan. Menghadapi hambatan awal, langkah awal Tarman tidak berjalan mulus. Untuk membeli mesin pengering sederhana, ia harus menjual beberapa barang berharganya, termasuk sepeda tua yang biasa digunakannya ke pasar. Keputusan ini tidak mudah, tetapi Tarman yakin bahwa pengorbanan ini akan membuahkan hasil. Hari pertama produksi tepung mocaf penuh dengan tantangan. Mesin pengering yang baru dibelinya sering macet, dan hasil tepungnya tidak sehalus yang diharapkan. "Pak, apa ini benar-benar akan berhasil?" tanya Siti dengan nada ragu. Ia tidak ingin suaminya kecewa setelah bekerja begitu keras. "Harus berhasil, Bu. Kita tidak bisa terus begini selamanya. Aku yakin, kalau kita terus belajar, hasilnya akan lebih baik," jawab Tarman dengan suara tegas. Ia mulai mencoba berbagai cara untuk meningkatkan kualitas tepungnya, termasuk mempelajari teknik pengeringan yang lebih efisien. Malam-malamnya dihabiskan untuk membaca buku-buku panduan yang dipinjamkan oleh Bima. Meski lelah, semangat Tarman tak pernah surut. Dukungan tak terduga. Ketika Tarman mulai merasa sedikit putus asa karena hasil tepungnya belum sesuai standar, datanglah kabar baik yang tidak disangka-sangka. Bu Salmah, pedagang pasar yang pernah membantunya, menawarkan untuk memasarkan tepung mocaf buatan Tarman ke beberapa toko di kota. "Pak Tarman, saya lihat Anda benar-benar bekerja keras. Saya yakin, tepung Anda ini punya potensi. Saya akan bantu pasarkan," kata Bu Salmah sambil memeriksa kualitas tepung yang baru selesai diolah. Tarman merasa bersyukur. Bantuan kecil itu memberinya dorongan untuk terus maju. Dengan bantuan Bu Salmah, tepung mocaf Tarman mulai dikenal di pasar kota. Meskipun volume produksinya masih kecil, respons yang diterimanya sangat positif. Banyak pembeli memuji kualitas tepungnya, meskipun kemasannya masih sederhana. "Kalau kamu bisa tingkatkan kualitas dan kemasan, saya yakin permintaan akan semakin banyak," saran Bu Salmah suatu hari. Saran itu menjadi tantangan baru bagi Tarman. Ia tahu bahwa untuk bersaing di pasar yang lebih besar, ia harus meningkatkan standar produksinya. Namun, ia juga sadar bahwa langkah ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mimpi yang mulai tumbuh. Di tengah perjuangannya, Tarman mulai melihat dampak positif dari usahanya. Tidak hanya keluarganya yang mulai menikmati penghasilan tambahan, tetapi beberapa tetangga juga ikut merasakan manfaatnya. Beberapa petani kecil yang tadinya menjual singkong mentah mulai menawarkan hasil panen mereka kepada Tarman untuk diolah menjadi tepung mocaf. "Pak Tarman, kalau usaha ini terus berkembang, kita semua di desa bisa ikut sejahtera," kata Pak Warto, tetangganya yang dulu sering mencibir. Kata-kata itu membuat Tarman tersenyum. Ia merasa bahwa mimpinya untuk mengangkat derajat desanya mulai menemukan jalannya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Ia harus terus belajar, bekerja keras, dan menghadapi tantangan yang lebih besar. Tetapi kali ini, ia tidak sendiri. Ia punya keluarga, tetangga, dan seorang mentor yang percaya padanya. Sambil memandang ladang singkongnya yang hijau, Tarman berkata pada dirinya sendiri, "Ini baru awal. Aku akan terus berjuang sampai mimpi ini benar-benar terwujud." Hidup di Karangjati mulai terasa sedikit berbeda. Apa yang sebelumnya hanya ladang singkong biasa, kini telah berubah menjadi pusat kecil produksi tepung mocaf yang sederhana. Namun, perjalanan Tarman menuju sukses masih jauh dari selesai. Tantangan terus berdatangan, menguji tekadnya untuk meraih mimpi besar, mengatasi kekurangan modal,
Masalah terbesar yang dihadapi Tarman saat itu adalah modal. Mesin pengering dan penggiling yang dimilikinya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda keusangan. Produksi sering terhenti karena mesin tersebut sering rusak. Selain itu, permintaan dari pasar terus meningkat, tetapi kapasitas produksinya belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut. "Pak, kita harus cari cara untuk beli mesin baru," kata Siti pada suatu malam sambil membantu Tarman mengepak tepung mocaf ke dalam kantong plastik sederhana. "Aku tahu, Bu. Tapi dari mana kita bisa dapat uang sebanyak itu? Penjualan kita sekarang saja hanya cukup untuk menutupi biaya harian dan sedikit tabungan," jawab Tarman sambil menghela napas panjang. Pikiran Tarman terus bekerja. Ia teringat tentang program bantuan dana yang pernah disebutkan Bima. Keesokan harinya, ia langsung pergi ke kantor desa untuk mencari informasi lebih lanjut. Di sana, ia bertemu dengan Bima yang dengan antusias mendukung rencananya. "Pak Tarman, kalau Bapak mau, kita bisa ajukan proposal ke Dinas Pertanian untuk mendapatkan bantuan alat produksi. Saya bantu siapkan dokumennya," kata Bima. Malam itu, Tarman bersama Bima dan beberapa petani lain mulai menyusun proposal sederhana. Mereka menuliskan tentang potensi tepung mocaf sebagai produk unggulan desa Karangjati, serta bagaimana alat-alat modern bisa membantu meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani lokal. Meski sederhana, proposal itu mencerminkan mimpi besar yang dimiliki Tarman dan komunitasnya. Persaingan pasar yang ketat. Setelah beberapa minggu, kabar baik datang. Proposal mereka disetujui, dan bantuan berupa mesin penggiling modern tiba di desa. Ini menjadi titik balik penting bagi Tarman. Dengan alat baru tersebut, ia mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tepung mocafnya. Namun, tantangan baru segera muncul, persaingan pasar yang semakin ketat. Produk-produk tepung mocaf dari daerah lain mulai masuk ke pasar kota. Harganya lebih murah, dan kemasannya jauh lebih menarik dibandingkan tepung yang diproduksi oleh Tarman. "Pak Tarman, pelanggan saya mulai beralih ke tepung mocaf dari daerah lain. Mereka bilang kemasannya lebih bagus dan harganya lebih murah," kata Bu Salmah suatu hari. Berita itu membuat Tarman merasa resah. Ia sadar bahwa untuk bersaing, ia harus memperbaiki kemasan produknya dan mencari cara untuk menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas. Tarman kembali berdiskusi dengan Bima dan beberapa petani lainnya. Mereka sepakat untuk membentuk kelompok usaha bersama agar bisa menekan biaya produksi melalui pembelian bahan baku secara kolektif. "Kalau kita bekerja sama, kita bisa beli bahan baku dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah. Selain itu, kita bisa cari desain kemasan yang lebih menarik," kata Tarman dalam sebuah pertemuan kelompok. Kolaborasi dengan anak muda desa. Di tengah tantangan tersebut, sebuah ide baru muncul. Laila, anak perempuan Tarman, yang saat itu sudah duduk di bangku SMA, memiliki bakat di bidang seni dan desain. Melihat kemasan tepung mocaf ayahnya yang masih sangat sederhana, Laila memberanikan diri memberikan usulan. "Pak, bagaimana kalau aku bantu desain kemasannya? Aku bisa coba pakai komputer di sekolah untuk buat gambarnya," kata Laila dengan antusias. Tarman awalnya ragu. Ia tidak yakin apakah ide itu akan berhasil. Namun, melihat semangat Laila, ia memutuskan untuk memberikan kesempatan. Laila mulai menggambar desain sederhana menggunakan warna-warna cerah dan menambahkan logo kecil yang bertuliskan "Produk Karangjati". Desain itu kemudian dicetak dan digunakan sebagai label baru untuk kemasan tepung mocaf. Respon pasar terhadap kemasan baru itu sangat positif. Banyak pelanggan yang tertarik karena tampilan kemasan yang lebih profesional. Kemasan ini membuat produk kita terlihat lebih berkualitas. "Anak-anak muda memang punya ide segar," kata salah satu pedagang pasar. "Membangun jaringan pasar yang lebih luas." Dengan kualitas dan kemasan yang semakin baik, Tarman mulai mencari cara untuk memperluas jangkauan pasar. Ia mendengar tentang sebuah pameran produk lokal yang akan diadakan di kota terdekat.
Dengan bantuan Bima, Tarman berhasil mendapatkan tempat untuk memamerkan produk tepung mocafnya di acara tersebut. Hari pameran menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Tarman. Ia bertemu dengan banyak orang, termasuk para pengusaha dan pembeli potensial. Salah satu dari mereka adalah seorang distributor bahan makanan organik yang tertarik untuk menjual tepung mocaf Tarman di toko-toko mereka. "Kalau Bapak bisa menjamin kualitas dan kontinuitas produk, kami siap bekerja sama," kata perwakilan distributor tersebut. Kesempatan itu menjadi pintu gerbang bagi Tarman untuk membawa produknya ke pasar yang lebih besar. Namun, ia juga tahu bahwa untuk memenuhi permintaan dalam jumlah besar, ia membutuhkan dukungan dari lebih banyak petani di desanya. Menginspirasi komunitas. Melihat kesuksesan awal Tarman, banyak petani di Karangjati yang mulai tertarik untuk bergabung dalam usaha bersama ini. Mereka mulai menanam singkong dengan kualitas yang lebih baik dan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Bima. Tarman tidak hanya menjadi petani biasa, tetapi juga seorang pemimpin komunitas yang menginspirasi orang lain. "Pak Tarman, berkat usaha Bapak, hidup kami jadi lebih baik. Sekarang, kami tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak," kata Pak Warto yang dulu sering mencibirnya. Tarman merasa bangga, tetapi ia juga tahu bahwa tanggung jawabnya semakin besar. Ia harus memastikan bahwa semua anggota kelompok usaha ini mendapatkan manfaat yang adil. Ia juga mulai memikirkan cara untuk meningkatkan kapasitas produksi agar bisa memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Sambil memandang ladang singkong yang semakin luas, Tarman berkata pada dirinya sendiri, "Ini baru permulaan. Kita masih punya banyak mimpi yang harus diwujudkan." Hari-hari di Karangjati mulai terasa lebih sibuk dari biasanya. Ladang-ladang singkong yang dulu hanya menghasilkan bahan mentah, kini telah menjadi bagian dari rantai produksi yang lebih besar. Desa kecil itu perlahan-lahan berubah menjadi pusat produksi mocaf yang menjanjikan. Namun, Tarman menyadari bahwa untuk membawa perubahan yang lebih besar, ia harus keluar dari zona nyaman dan mulai melirik pasar yang lebih luas. Mimpi baru yang lebih besar. Pagi itu, Tarman menerima sebuah surat dari distributor bahan makanan organik yang pernah ia temui di pameran. Mereka menyatakan ketertarikan untuk memasarkan tepung mocaf ke jaringan toko organik di luar negeri. Kabar ini menjadi angin segar bagi Tarman dan komunitasnya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Produk mereka harus memenuhi standar internasional, termasuk sertifikasi organik dan halal. Tarman membaca surat itu berulang kali. Di satu sisi, ia merasa senang karena produknya mendapat pengakuan. Namun di sisi lain, ia merasa cemas. Sertifikasi bukanlah hal yang mudah dan murah untuk didapatkan. "Pak, ini kesempatan besar. Tapi, apa kita bisa memenuhi syarat-syarat ini?" tanya Siti, yang selalu menjadi tempat Tarman berbagi pikiran. "Kita harus bisa, Bu. Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang masa depan desa ini," jawab Tarman dengan keyakinan. Mencari jalan untuk sertifikasi. Langkah pertama yang diambil Tarman adalah mencari informasi tentang proses mendapatkan sertifikasi. Ia menemui Bima dan meminta bantuan untuk menghubungi pihak-pihak terkait. Bersama Bima, Tarman mengunjungi kantor Dinas Pertanian dan beberapa lembaga sertifikasi. Mereka belajar tentang persyaratan teknis, seperti pengelolaan ladang tanpa pestisida kimia, proses produksi yang higienis, dan pelacakan asal bahan baku. Proses ini tidak mudah. Banyak petani di Karangjati yang merasa skeptis. "Apa semua ini tidak terlalu berlebihan, Pak Tarman? Kita kan cuma petani kecil," kata Pak Warto pada suatu pertemuan kelompok. Namun, Tarman berhasil meyakinkan mereka. "Kalau kita berhasil, ini bukan hanya tentang saya atau kelompok kita. Ini tentang bagaimana desa kita bisa dikenal di seluruh dunia. Kita punya peluang besar untuk mengubah hidup kita semua," ujarnya dengan penuh semangat. Membangun fasilitas yang memadai. Untuk memenuhi standar internasional,
Tarman dan kelompoknya harus membangun fasilitas produksi yang lebih modern. Dengan sisa tabungan dan bantuan dana dari pemerintah, mereka berhasil mendirikan sebuah rumah produksi sederhana. Di sana, semua proses pembuatan tepung mocaf dilakukan dengan lebih teratur dan bersih. Selain itu, mereka juga mulai menerapkan sistem pelacakan. Setiap karung singkong yang masuk ke rumah produksi diberi label khusus yang mencantumkan nama petani dan ladang asalnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan kepercayaan konsumen. Namun, semua ini tidak berjalan tanpa hambatan. Mesin-mesin baru seringkali membutuhkan perawatan khusus, dan beberapa petani masih kesulitan mengikuti metode tanam organik. Tetapi, dengan kerjasama dan semangat gotong royong, mereka perlahan-lahan mulai mengatasi semua tantangan tersebut. Pertemuan dengan mitra baru. Salah satu momen penting dalam perjalanan Tarman adalah ketika ia diundang ke sebuah seminar perdagangan internasional di ibu kota. Di sana, ia bertemu dengan banyak pengusaha dan eksportir yang tertarik pada produk-produk lokal berkualitas tinggi. Salah satu dari mereka adalah seorang pengusaha muda bernama Andini, yang memiliki jaringan distribusi produk organik di Eropa. Andini tertarik pada cerita Tarman dan perjuangannya. "Pak Tarman, saya bisa membantu memasarkan mocaf Anda di Eropa. Produk seperti ini sedang sangat diminati, terutama oleh konsumen yang peduli pada keberlanjutan dan pemberdayaan petani kecil," kata Andini. Mereka berdiskusi panjang tentang peluang dan tantangan yang ada. Andini memberikan banyak masukan berharga, seperti pentingnya branding yang kuat dan strategi pemasaran digital. Di Eropa, konsumen tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli cerita di balik produk itu. Ceritakan perjuangan Anda, dan mereka akan tertarik. Tambahnya, membangun identitas produk. Saran Andini membuka mata Tarman tentang pentingnya membangun identitas produk. Bersama Laila, ia mulai merancang ulang kemasan tepung mocaf dengan fokus pada cerita di baliknya. Pada kemasan baru, mereka menambahkan ilustrasi ladang singkong Karangjati dan tulisan yang menjelaskan bagaimana produk ini mendukung pemberdayaan petani lokal. "Kita harus membuat orang merasa bahwa mereka sedang membeli sesuatu yang lebih dari sekadar tepung," kata Laila dengan semangat. Hasilnya, tepung mocaf dari Karangjati kini tidak hanya menjadi produk, tetapi juga simbol perjuangan dan harapan. Kemasan baru itu mendapat banyak pujian, baik dari konsumen lokal maupun calon mitra internasional. Pengiriman pertama ke luar negeri. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, akhirnya tiba saat yang ditunggu-tunggu. Pengiriman pertama tepung mocaf ke luar negeri berhasil dilakukan. Sebuah kontainer berisi tepung mocaf dari Karangjati berangkat menuju pelabuhan, siap untuk dipasarkan di Eropa. Hari itu menjadi momen yang penuh kebanggaan bagi seluruh desa. Para petani berkumpul di rumah produksi untuk merayakan keberhasilan ini. Mereka tidak hanya melihat kontainer yang berangkat, tetapi juga mimpi mereka yang mulai menjadi kenyataan. Ini semua berkat kerja keras kita bersama. Tapi perjalanan kita masih panjang. Kita harus terus belajar dan berkembang, kata Tarman dalam pidatonya di depan para petani. Melihat ke depan, keberhasilan ekspor pertama itu membawa banyak perubahan bagi Tarman dan komunitasnya. Pendapatan petani meningkat, dan desa Karangjati mulai dikenal sebagai pusat produksi mocaf berkualitas tinggi. Namun, Tarman tidak ingin berhenti di sini. Ia mulai bermimpi untuk mengembangkan produk turunan lainnya, seperti camilan berbahan dasar mocaf dan produk-produk gluten-free. Kalau kita bisa mengembangkan lebih banyak produk, desa kita bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain, katanya. Dengan dukungan keluarga, komunitas, dan mitra baru, Tarman terus melangkah maju. Ia sadar bahwa perjalanan ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Namun, ia juga tahu bahwa setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Karangjati kini tidak lagi menjadi desa yang terlupakan. Keberhasilan ekspor tepung mocaf telah membawa angin segar bagi seluruh warganya. Namun,
Tarman tidak pernah membayangkan bahwa perjuangannya akan menginspirasi perubahan yang jauh lebih besar. Desa yang dulu diremehkan kini menjadi sorotan nasional, dan Tarman menjadi simbol perjuangan tanpa henti untuk mengangkat derajat petani kecil. Tantangan baru dalam skala besar. Kesuksesan membawa tantangan baru. Permintaan dari luar negeri terus meningkat, dan Tarman harus memikirkan cara untuk mempertahankan kualitas sambil meningkatkan kapasitas produksi. Sementara itu, banyak desa lain yang ingin belajar dari kesuksesan Karangjati. Pak Tarman, ini undangan untuk menjadi pembicara di seminar pertanian di ibu kota, kata Bima sambil menyerahkan surat resmi yang diterimanya. Tarman terdiam sejenak. Ia merasa bangga, tetapi juga gugup. Ia bukanlah orang yang terbiasa berbicara di depan umum. Namun, Siti mendorongnya untuk menerima undangan itu. Pak, ini kesempatan untuk menceritakan perjuangan kita. Kalau Bapak berbagi pengalaman, mungkin lebih banyak petani yang akan terinspirasi, kata Siti dengan senyuman lembut. Setelah berdiskusi dengan Bima, Tarman memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Ia mulai mempersiapkan materi, dibantu oleh Laila yang membuat presentasi sederhana tetapi penuh makna. Dalam presentasinya, Tarman tidak hanya membahas teknik produksi mocaf, tetapi juga menekankan pentingnya kerjasama dan keberanian untuk bermimpi besar. Menginspirasi desa-desa lain. Setelah seminar, banyak desa lain yang mulai menghubungi Tarman untuk meminta bimbingan. Mereka ingin belajar bagaimana cara membangun usaha bersama yang berhasil seperti di Karangjati. Tarman menyadari bahwa ini adalah peluang untuk memberikan dampak yang lebih luas. Ia bersama Bima memutuskan untuk membentuk program pelatihan bagi petani dari desa lain. Program ini mencakup pelatihan teknis tentang pembuatan tepung mocaf, pengelolaan kelompok usaha, hingga cara membangun jaringan pemasaran. Tarman juga mulai melibatkan para petani muda dari Karangjati sebagai mentor, memberikan mereka peran lebih besar dalam komunitas. Kita tidak hanya membangun usaha, tapi juga membangun generasi baru petani yang percaya diri dan mandiri, kata Tarman dalam sebuah pertemuan kelompok. Program pelatihan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga non-profit. Banyak peserta yang datang dengan penuh semangat, membawa cerita perjuangan mereka sendiri. Dalam setiap sesi pelatihan, Tarman selalu berpesan, kesuksesan dimulai dari keberanian untuk mencoba dan tidak takut gagal. Transformasi Desa Karangjati. Kesuksesan Tarman tidak hanya membawa perubahan pada skala individu, tetapi juga mengubah wajah Desa Karangjati secara keseluruhan. Dengan pendapatan yang meningkat, banyak petani mulai memperbaiki rumah mereka. Jalan-jalan desa yang dulu penuh lubang kini diaspal, sebagian besar berkat kontribusi dari kelompok usaha yang dipimpin oleh Tarman. Anak-anak muda di Karangjati juga mulai melihat pertanian sebagai peluang, bukan lagi sekadar pekerjaan warisan. Mereka belajar teknologi pertanian modern dan bahkan menciptakan inovasi baru, seperti aplikasi sederhana untuk memantau hasil panen dan kebutuhan produksi. Salah satu anak muda yang mempelopori inovasi ini adalah Rian, teman sekolah Laila. Pak Tarman, kalau kita bisa menggunakan teknologi, produksi kita pasti akan lebih efisien. Saya ingin membantu, kata Rian dengan penuh semangat. Melihat potensi besar dari ide ini, Tarman mendukung penuh inisiatif Rian. Mereka bersama-sama mengembangkan sistem pencatatan digital yang sederhana tetapi efektif. Sistem ini membantu kelompok usaha untuk melacak stok, memonitor hasil produksi, dan bahkan menerima pesanan secara online. Mendapat pengakuan nasional. Keberhasilan Tarman tidak luput dari perhatian media. Ceritanya mulai banyak diberitakan, dari televisi hingga media sosial. Sebuah program dokumenter bahkan dibuat untuk mengangkat perjalanan hidup Tarman, dari seorang petani miskin hingga menjadi penggerak perubahan. Tarman juga menerima penghargaan dari pemerintah sebagai petani inovatif tahun ini. Dalam acara penghargaan tersebut, ia diberi kesempatan untuk berbicara di depan para pejabat, akademisi, dan petani dari seluruh Indonesia.
Saya hanyalah seorang petani kecil. Apa yang kami capai di Karangjati adalah hasil kerja keras bersama. Saya berharap apa yang kami lakukan bisa menginspirasi daerah lain untuk terus berjuang, karena kita semua memiliki potensi untuk berhasil, katanya dengan suara bergetar, diiringi tepuk tangan meriah. Merancang masa depan yang berkelanjutan. Meskipun telah mencapai banyak hal, Tarman tetap merasa bahwa perjalanannya belum selesai. Ia mulai merancang strategi untuk memastikan keberlanjutan usaha mereka. Salah satu langkah penting adalah membentuk koperasi desa yang akan mengelola semua aspek produksi dan pemasaran mocaf. Kita harus membangun sistem yang kuat, sehingga usaha ini bisa terus berjalan meskipun saya tidak lagi di sini, kata Tarman dalam sebuah rapat kelompok. Koperasi ini juga akan mengelola dana pendidikan untuk anak-anak di Karangjati, memberikan beasiswa bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di bidang pertanian atau bisnis. Tarman percaya bahwa investasi terbaik adalah pada generasi mendatang. Pesan untuk generasi selanjutnya. Pada suatu malam, Tarman duduk di beranda rumahnya, memandangi ladang singkong yang kini tumbuh subur di bawah cahaya bulan. Laila duduk di sampingnya, membawa secangkir teh hangat. "Pak, apa Bapak pernah berpikir kalau semua ini akan terjadi?" tanya Laila. Tarman tersenyum. "Dulu, saya hanya ingin hidup lebih baik dan membuktikan bahwa kita bisa berhasil meskipun diremehkan. Tapi sekarang, saya sadar bahwa mimpi kita bisa jauh lebih besar dari itu. Yang penting adalah tidak pernah berhenti bermimpi dan bekerja keras." Laila mengangguk, merasa bangga pada ayahnya. Ia tahu bahwa apa yang telah dilakukan Tarman bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk seluruh komunitas. Dan bagi Laila, perjuangan ini adalah warisan yang paling berharga. Malam itu, Karangjati tetap sunyi, tetapi di hati setiap warganya, ada kebanggaan yang tak terhingga. Mereka tahu bahwa desa kecil mereka kini menjadi inspirasi, bukan hanya bagi desa-desa lain, tetapi juga bagi seluruh bangsa. Dan semuanya dimulai dari seorang petani singkong yang tidak pernah menyerah pada mimpinya. Setelah keberhasilan pertama mengirim tepung mocaf ke Eropa, Tarman mulai berpikir untuk memperluas jangkauan pasar. Ia sadar bahwa produk mocaf memiliki potensi besar untuk diterima di pasar Asia, terutama di negara-negara yang juga mengonsumsi makanan berbahan dasar tepung seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Kita harus mempelajari pasar mereka, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana produk kita bisa memenuhi kebutuhan itu, kata Tarman dalam rapat koperasi desa. Ide ini langsung mendapat sambutan positif, terutama dari generasi muda di Karangjati yang semakin paham pentingnya memahami tren pasar global. Rian, yang sebelumnya telah menciptakan aplikasi pencatatan digital, mengambil inisiatif untuk melakukan riset pasar secara daring. Ia menemukan bahwa tepung mocaf dapat menjadi alternatif populer bagi konsumen yang mencari bahan makanan bebas gluten. Selain itu, pasar Asia juga memiliki daya tarik karena meningkatnya tren hidup sehat. Pak Tarman, saya menemukan beberapa distributor di Jepang yang tertarik dengan produk seperti mocaf. Mereka mencari bahan lokal yang memiliki cerita unik, kata Rian sambil menunjukkan hasil risetnya. Tarman pun mengadakan pertemuan dengan Andini, mitra bisnis dari Eropa, untuk mendapatkan masukan tentang cara mendekati pasar Asia. Setiap pasar memiliki pendekatan yang berbeda. Konsumen Asia lebih peduli pada kualitas dan detail kecil dalam produk. Pastikan branding Anda mencerminkan keunggulan produk, saran Andini. Persiapan ekspansi. Persiapan untuk ekspansi ke pasar baru membutuhkan banyak energi dan dedikasi. Tarman bersama timnya mulai mengembangkan varian baru dari produk mocaf yang sesuai dengan preferensi konsumen Asia. Mereka mencoba menciptakan tepung mocaf dengan tekstur yang lebih halus dan bahkan mengolahnya menjadi bahan dasar untuk makanan khas Asia, seperti mie dan roti kukus. Untuk memastikan kualitas, mereka juga mulai bermitra dengan ahli pangan dari universitas terdekat. Salah satu ahli tersebut adalah Profesor Wira, seorang pakar dalam teknologi pangan. Pak Tarman,
Mocaf Anda punya potensi besar. Tapi kalau ingin masuk ke pasar Jepang atau Korea, Anda harus memperhatikan detail seperti kemasan, informasi nutrisi, dan sertifikasi tambahan, kata Profesor Wira. Tarman dan timnya pun mulai menyesuaikan produk mereka. Kemasan tepung Mocaf kini dirancang dengan estetika yang lebih modern, menggunakan bahasa Jepang dan Inggris untuk menjelaskan keunggulan produknya. Mereka juga menambahkan informasi nutrisi yang lebih rinci untuk memenuhi standar internasional. Misi diplomasi produk lokal. Tarman mendapat undangan untuk menghadiri pameran internasional di Tokyo, Jepang. Pameran ini menjadi peluang besar untuk memperkenalkan Mocaf Karangjati kepada dunia. Tarman memutuskan untuk membawa Rian dan Laila sebagai perwakilan generasi muda yang akan meneruskan perjuangan ini. Sesampainya di Tokyo, Tarman merasa kagum sekaligus gugup melihat pameran besar dengan peserta dari berbagai negara. Booth Mocaf Karangjati sederhana, tetapi penuh cerita. Mereka menampilkan foto-foto petani di Karangjati, proses produksi Mocaf, dan manfaat produk ini bagi kesehatan. Hari pertama pameran, pengunjung tampak tertarik dengan cerita di balik produk Mocaf. Banyak yang berhenti untuk bertanya dan mencoba sampel produk. Bahkan seorang chef terkenal dari Jepang, Chef Haruto, mencoba Mocaf Karangjati dan memuji teksturnya yang unik. Ini luar biasa. Saya bisa membayangkan menggunakannya untuk membuat kreasi dessert bebas gluten, kata Chef Haruto. Tarman merasa bangga mendengar komentar tersebut. Ia sadar bahwa Mocaf Karangjati tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi kuliner, menghadapi kritik dan tantangan baru. Namun, tidak semua berjalan mulus. Dalam salah satu pertemuan dengan distributor lokal, Tarman mendapat kritik tentang konsistensi kualitas produk. Produk Anda bagus, tetapi kami butuh jaminan bahwa setiap batch akan memiliki kualitas yang sama, kata salah satu distributor. Tarman menerima kritik ini dengan lapang dada. Ia menyadari bahwa skala produksi yang semakin besar membutuhkan sistem kontrol kualitas yang lebih ketat. Sepulang dari Jepang, ia segera membentuk tim khusus untuk memastikan konsistensi produk. Mereka juga mengadopsi teknologi baru untuk memantau setiap tahap produksi. Kritik adalah cara kita untuk belajar dan menjadi lebih baik. Saya tidak ingin mengecewakan siapapun yang percaya pada produk kita, kata Tarman kepada timnya. Pengakuan global. Perjuangan Tarman mulai membuahkan hasil. Tidak lama setelah pameran di Tokyo, Mocaf Karangjati mendapatkan kontrak besar dari distributor di Jepang dan Korea Selatan. Produk ini tidak hanya dipasarkan sebagai bahan baku, tetapi juga sebagai bagian dari kampanye hidup sehat. Tarman juga menerima undangan untuk berbicara di konferensi internasional di Singapura, di mana ia menceritakan perjalanan Karangjati dari desa kecil menjadi pemain global. Dalam konferensi tersebut, ia bertemu dengan banyak pemimpin komunitas dan pengusaha sosial yang terinspirasi oleh cerita Karangjati. Kita adalah bukti bahwa inovasi bisa datang dari mana saja, bahkan dari desa kecil. Yang penting adalah keberanian untuk bermimpi dan bekerja keras, kata Tarman dalam pidatonya. Visi baru untuk masa depan. Dengan kesuksesan yang terus berkembang, Tarman mulai memikirkan visi baru untuk Karangjati. Ia bermimpi menjadikan desanya sebagai pusat pelatihan internasional bagi petani kecil. Bersama koperasi, ia mulai merancang sebuah program pelatihan yang melibatkan ahli dari dalam dan luar negeri. Ia juga mendorong generasi muda untuk terus berinovasi. Rian dan Laila menjadi tokoh penting dalam membawa teknologi ke dalam pertanian, sementara petani senior tetap menjaga nilai-nilai tradisional. Kita harus terus maju, tetapi jangan lupa dari mana kita berasal. Nilai gotong royong dan kejujuran adalah fondasi dari semua ini, kata Tarman. Melampaui batas-batas impian. Suatu hari, Tarman menerima surat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Mereka mengundangnya untuk menghadiri konferensi tentang pemberdayaan komunitas desa. Tarman merasa terharu.
Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjuangannya di ladang singkong akan membawanya ke panggung dunia. Di konferensi itu, Tarman berbicara dengan hati yang tulus, menceritakan bagaimana mimpi sederhana seorang petani kecil bisa menjadi inspirasi global. Ceritanya menggerakkan banyak orang, mengingatkan dunia bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil. Ketika ia kembali ke Karangjati, Tarman disambut dengan tepuk tangan meriah oleh seluruh desa. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka telah menginspirasi dunia, tetapi yang lebih penting, perjuangan itu telah mengubah hidup mereka sendiri. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Tarman merenung. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi ia percaya bahwa Karangjati akan terus menjadi simbol harapan dan keberanian bagi siapapun yang berani bermimpi. Karangjati telah menjadi cerita sukses yang menginspirasi dunia. Tetapi bagi Tarman, perjuangan ini tidak pernah tentang sekadar kesuksesan materi. Ia percaya bahwa misi sejatinya adalah membangun sebuah warisan yang dapat diwariskan ke generasi mendatang. Babak baru ini adalah tentang menjangkau lebih jauh, menguatkan pijakan, dan memastikan perubahan yang telah dimulai tidak hanya sementara tetapi abadi. Pengembangan pendidikan dan teknologi di Karangjati. Dengan keberhasilan Mocaf Karangjati yang kini menembus pasar global, Tarman mulai memikirkan cara untuk membangun desa yang tidak hanya dikenal karena produknya, tetapi juga sebagai pusat inovasi dan pembelajaran. Salah satu langkah pertama yang diambil adalah mendirikan sebuah pusat pelatihan yang disebut Akademi Petani Inovatif. Kita butuh tempat di mana generasi muda bisa belajar, mencoba hal baru, dan membangun kepercayaan diri, kata Tarman kepada Rian dan Laila, dua anak muda yang menjadi ujung tombak perubahan di desa. Akademi ini tidak hanya mengajarkan teknik pertanian modern, tetapi juga memberi pelatihan tentang kewirausahaan, pemasaran digital, dan pengelolaan sumber daya. Profesor Wira, ahli teknologi pangan yang sebelumnya membantu meningkatkan kualitas produk Mocaf, bergabung sebagai penasihat akademik. Kalau kita ingin bertahan di pasar global, generasi berikutnya harus lebih pintar dari kita. Mereka harus tahu bagaimana mengelola produk dan bagaimana berbicara dengan dunia, ujar Profesor Wira saat membuka sesi pelatihan pertama di akademi. Generasi muda Karangjati dengan antusias mengikuti program ini. Banyak dari mereka yang sebelumnya merasa tidak punya masa depan kini mulai bermimpi besar. Bahkan, beberapa anak muda dari desa tetangga juga bergabung, menjadikan Karangjati sebagai pusat pembelajaran regional. Jaringan global untuk petani lokal. Salah satu hal yang sangat disadari oleh Tarman adalah pentingnya membangun jejaring global. Dengan bantuan mitra bisnisnya di Eropa dan Asia, ia mulai memfasilitasi pembentukan asosiasi petani kecil internasional. Asosiasi ini bertujuan untuk membagi pengetahuan, teknologi, dan peluang pasar di antara komunitas petani dari berbagai negara. Apa yang kita lakukan di sini bisa menjadi model bagi petani di tempat lain. Tetapi kita juga harus belajar dari mereka, ujar Tarman saat menghadiri pertemuan asosiasi pertama di Bangkok. Dalam pertemuan itu, Tarman bertemu dengan para petani dari India, Afrika, dan Amerika Selatan yang menghadapi tantangan serupa. Diskusi yang terjadi sangat mendalam, mulai dari cara mengatasi perubahan iklim hingga strategi menghadapi monopoli pasar oleh perusahaan besar. Kerjasama adalah kunci. Kita mungkin berasal dari tempat yang berbeda, tetapi masalah kita sama. Jika kita bersatu, kita bisa menciptakan pasar yang lebih adil, ujar Tarman, yang disambut tepuk tangan oleh para peserta. Inovasi baru, produk turunan Mocaf. Sementara itu, di Karangjati, inovasi terus berjalan. Setelah berhasil dengan tepung Mocaf, Tarman dan timnya mulai mengembangkan produk turunan seperti mie bebas gluten, camilan sehat, hingga produk kosmetik berbahan dasar singkong. Ide ini datang dari Laila, yang memiliki latar belakang di bidang kimia pangan. Pak Tarman, singkong tidak hanya untuk makanan. Kandungan alaminya juga bisa digunakan untuk produk kecantikan yang ramah lingkungan, kata Laila sambil menunjukkan prototipe masker wajah berbahan dasar pati singkong.
Produk-produk baru ini mendapat respons positif dari pasar lokal maupun internasional. Bahkan, salah satu perusahaan kosmetik terkenal di Prancis mulai tertarik untuk bekerja sama. Ini bukan hanya tentang menghasilkan uang. Kita ingin menunjukkan bahwa desa kecil seperti Karangjati bisa berinovasi dan bersaing di tingkat global, kata Tarman. Membangun infrastruktur berkelanjutan. Kesuksesan Karangjati juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal infrastruktur. Jalanan desa yang semula sepi kini sering dilalui oleh truk pengangkut barang. Listrik yang sebelumnya hanya cukup untuk kebutuhan dasar kini harus mendukung operasional mesin-mesin produksi. Melihat hal ini, Tarman berinisiatif untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi internasional dalam membangun infrastruktur berkelanjutan. Mereka mulai dengan memasang panel surya untuk mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional. Kita harus memikirkan masa depan. Kalau kita merusak lingkungan demi pembangunan, kita hanya akan menghancurkan apa yang kita bangun sekarang, ujar Tarman. Selain itu, Tarman juga menggalakkan program daur ulang di desa. Limbah produksi mocaf, seperti kulit singkong, diolah menjadi pupuk organik yang bisa digunakan oleh petani. Program ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga meningkatkan hasil panen. Inspirasi bagi dunia. Kesuksesan Tarman dan Karangjati mulai menarik perhatian media internasional. Beberapa jurnalis dari luar negeri datang untuk melihat langsung bagaimana desa kecil ini bisa menjadi pemain global. Dokumenter tentang Karangjati bahkan ditayangkan di salah satu platform streaming populer. Dalam salah satu wawancara, Tarman berkata, "Kita hanyalah desa kecil yang belajar bermimpi besar. Jika kami bisa melakukannya, siapapun juga bisa." Kisah Karangjati juga diundang untuk menjadi bagian dari forum internasional tentang pemberdayaan desa. Di sana, Tarman berbicara tentang pentingnya memberikan peluang dan pendidikan kepada komunitas lokal. Dunia ini terlalu besar untuk kita takuti, tetapi juga terlalu kecil untuk kita abaikan. Apa yang kita lakukan di desa kita bisa memiliki dampak di tempat lain, dan itu adalah tanggung jawab kita, kata Tarman, yang mendapat standing ovation dari peserta forum. Masa depan yang penuh harapan. Kini, Karangjati tidak hanya dikenal sebagai desa penghasil mocaf, tetapi juga sebagai simbol perubahan dan harapan. Tarman, yang dulunya hanya seorang petani singkong sederhana, telah menjadi tokoh inspiratif yang membawa perubahan besar. Namun, Tarman selalu mengingatkan bahwa kesuksesan ini bukan hanya miliknya. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Gotong royong adalah jiwa dari semua ini, katanya saat meresmikan pusat pelatihan baru di Karangjati. Malam itu, di tengah perayaan sederhana bersama warga desa, Tarman merenung. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia merasa yakin bahwa Karangjati telah memiliki fondasi yang kokoh untuk terus maju. Dunia mungkin berubah, tetapi selama kita tetap setia pada nilai-nilai kita akan selalu menemukan jalan ke depan, pikir Tarman sambil menatap langit malam yang penuh bintang. Kesadaran akan pentingnya regenerasi memotivasi Tarman untuk mendirikan sebuah lembaga keberlanjutan yang dinamai Yayasan Mocaf Karangjati. Lembaga ini didirikan untuk memastikan bahwa seluruh hasil perjuangan selama ini tidak hanya menjadi sejarah, tetapi terus berkembang dan memberi manfaat. Yayasan ini adalah jembatan antara apa yang sudah kita capai dengan apa yang ingin kita wariskan, ujar Tarman dalam pertemuan dengan pengurus koperasi dan pemuda desa. Yayasan Mocaf Karangjati memiliki beberapa program utama. Program pendidikan petani, memberikan pelatihan kepada petani muda untuk memahami teknik pertanian modern, pengelolaan bisnis, dan teknologi berbasis digital. Inovasi berkelanjutan, menciptakan produk-produk baru yang berbasis singkong, seperti energi terbarukan dari limbah singkong. Beasiswa Generasi Emas, memberikan beasiswa kepada anak-anak petani yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di bidang agribisnis, teknologi pangan, atau kewirausahaan sosial. Perubahan pola pikir di Karangjati. Dengan adanya yayasan ini,
Tarman mulai melihat perubahan signifikan dalam pola pikir warga desa. Generasi muda yang dulunya enggan terjun ke dunia pertanian kini mulai melihat peluang besar di sektor ini. Mereka tidak lagi memandang pekerjaan bertani sebagai sesuatu yang membosankan atau kuno, tetapi sebagai karir yang bisa membawa perubahan besar. Dulu saya berpikir bahwa satu-satunya cara untuk sukses adalah pergi ke kota. Sekarang saya tahu bahwa saya bisa sukses tanpa meninggalkan desa ini, ujar Rani, salah satu penerima beasiswa Yayasan Mocaf Karangjati yang kini tengah menempuh pendidikan di bidang bioteknologi. Bahkan para petani senior mulai membuka diri terhadap perubahan. Mereka yang semula ragu dengan teknologi kini melihat hasil nyata dari penerapan teknik-teknik modern. Salah satu contohnya adalah penggunaan drone untuk memantau kesehatan tanaman yang diperkenalkan oleh Rian. Dengan teknologi ini, saya bisa tahu kapan tanaman saya butuh pupuk atau air tanpa harus memeriksa satu persatu. Itu sangat membantu, kata Pak Sardi, salah satu petani tertua di Karangjati. Kemitraan internasional untuk masa depan. Salah satu langkah besar yang diambil oleh Tarman dan yayasannya adalah membangun kemitraan dengan lembaga internasional. Dengan bantuan Andini, mitra bisnis dari Eropa, Tarman menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi global seperti FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, dan beberapa universitas ternama di luar negeri. Melalui kemitraan ini, Karangjati menjadi lokasi pilot project untuk program pemberdayaan desa berbasis agrikultur. Para ahli dari berbagai negara datang untuk berbagi pengetahuan, sementara petani Karangjati juga diberi kesempatan untuk belajar langsung di luar negeri. Kita tidak hanya belajar dari mereka, tetapi juga mengajarkan apa yang kita tahu. Ini adalah hubungan yang saling menguntungkan, ujar Tarman saat menerima delegasi dari FAO di Karangjati. Salah satu hasil kerjasama ini adalah pengembangan sistem irigasi pintar yang dapat menghemat air hingga 50%. Sistem ini diterapkan di seluruh ladang singkong di Karangjati dan menjadi model bagi desa-desa lain di Indonesia. Menghadapi tantangan baru. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Dengan semakin banyaknya perhatian yang diberikan kepada Karangjati, muncul pula tantangan baru. Salah satunya adalah persaingan dari perusahaan besar yang mulai melihat potensi Mocaf sebagai komoditas bernilai tinggi. Mereka mencoba meniru produk kita. Bahkan ada yang berusaha membeli tanah di sekitar Karangjati untuk menguasai pasar, kata Laila, yang kini bertanggung jawab atas manajemen operasional. Tarman menyadari bahwa tantangan ini tidak bisa dihadapi sendirian. Ia pun menggandeng para pemimpin desa dan koperasi untuk memperkuat solidaritas di antara petani. Mereka sepakat untuk menjaga tanah-tanah mereka dan tidak menjualnya kepada pihak luar yang tidak memiliki visi yang sama. Selain itu, Tarman juga memperkuat posisi Karangjati dengan mendaftarkan Mocaf sebagai produk indikasi geografis, IG. Dengan status ini, Mocaf Karangjati memiliki perlindungan hukum yang mencegah pihak lain untuk menggunakan nama tersebut tanpa izin. Kontribusi untuk Indonesia. Keberhasilan Karangjati membawa dampak yang lebih luas. Pemerintah Indonesia mulai melihat potensi besar dari model yang dikembangkan oleh Tarman dan mencoba mengadopsinya untuk diterapkan di daerah lain. Apa yang dilakukan oleh Karangjati adalah contoh nyata dari bagaimana desa bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional, kata Menteri Pertanian dalam kunjungannya ke Karangjati. Tarman juga diundang untuk menjadi penasihat dalam penyusunan kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan desa. Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya pendidikan, teknologi, dan kerjasama sebagai pilar utama. Kalau kita hanya memberi bantuan tanpa memberi pendidikan, perubahan yang kita buat tidak akan bertahan lama. Kita harus memberdayakan masyarakat, ujar Tarman. Merayakan perjalanan panjang. 1 dekade setelah pengiriman pertama Mocaf ke luar negeri, Karangjati mengadakan perayaan besar. Seluruh warga desa berkumpul di alun-alun untuk merayakan perjalanan panjang yang telah membawa mereka ke titik ini. Dalam acara tersebut, Tarman memberikan pidato yang penuh emosi. Hari ini bukan tentang saya, tetapi tentang kita.
Ini adalah bukti bahwa mimpi besar bisa terwujud dengan kerja keras dan kebersamaan. Perjalanan kita belum selesai, tetapi saya yakin masa depan kita akan lebih cerah, kata Tarman dengan suara bergetar. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Karangjati bersinar dengan harapan baru. Tarman, yang kini dikenal sebagai simbol perjuangan dan keberanian, tahu bahwa ia telah meninggalkan warisan yang akan terus hidup di hati banyak orang. Penutup, melukis masa depan. Babak baru Karangjati adalah tentang melukis masa depan dengan warna yang lebih cerah. Dengan yayasan, kemitraan global, dan generasi muda yang penuh semangat, Tarman yakin bahwa desa kecil ini akan terus menjadi inspirasi, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga dunia. Dan ketika suatu hari ia duduk di beranda rumahnya, melihat anak-anak desa bermain dengan ceria, Tarman tersenyum. Ia tahu bahwa benih yang ditanamnya telah tumbuh menjadi pohon yang rindang, memberikan keteduhan dan harapan bagi siapapun yang datang. Seiring dengan semakin dikenalnya Karangjati, desa ini perlahan berubah menjadi pusat edukasi global. Yayasan Mocaf Karangjati yang didirikan Tarman menjadi tuan rumah bagi program-program pelatihan internasional. Petani, peneliti, dan aktivis dari seluruh dunia datang untuk belajar langsung dari praktik terbaik yang diterapkan di Karangjati. Tarman, bersama timnya, merancang kurikulum berbasis pengalaman. Salah satu program unggulan mereka adalah Dari Tanah ke Dunia, yang mengajarkan cara membangun ekosistem pertanian berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada teknik bercocok tanam, tetapi juga mencakup manajemen bisnis, teknologi inovatif, dan pengembangan komunitas. Ini bukan hanya tentang singkong atau mocaf. Ini tentang bagaimana kita memberdayakan masyarakat untuk percaya pada kemampuan mereka sendiri, ujar Tarman dalam salah satu sesi pembukaan program tersebut. Karangjati juga mulai dikenal sebagai tempat wisata edukasi. Wisatawan dapat melihat langsung proses pembuatan mocaf, dari ladang hingga menjadi produk siap ekspor. Anak-anak sekolah dari berbagai wilayah Indonesia datang untuk belajar tentang pentingnya pertanian dalam kehidupan sehari-hari, menghadapi tantangan infrastruktur. Namun, peningkatan popularitas Karangjati membawa tantangan baru, terutama dalam hal infrastruktur. Jalan desa yang semula hanya cukup untuk kendaraan roda 2 kini harus menampung bus wisata dan kendaraan pengangkut barang. Pasokan listrik juga tidak selalu stabil, mengingat penggunaan peralatan teknologi tinggi di fasilitas produksi semakin meningkat. Tarman bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini. Ia mengajukan proposal pembangunan infrastruktur yang lebih baik, termasuk jalan, jaringan listrik, dan akses internet yang lebih cepat. Dengan diplomasi yang matang, ia berhasil meyakinkan pemerintah bahwa investasi ini tidak hanya menguntungkan Karangjati, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi bagi daerah sekitarnya. Selain itu, Tarman melibatkan para insinyur muda untuk mencari solusi inovatif. Salah satu solusi yang diterapkan adalah pembangunan panel surya komunitas, yang tidak hanya menyediakan energi bersih tetapi juga mengurangi ketergantungan desa pada jaringan listrik konvensional. Menghidupkan nilai gotong royong dalam skala baru. Tarman menyadari bahwa salah satu kekuatan utama Karangjati adalah semangat gotong royong warganya. Untuk menjaga nilai ini tetap hidup di tengah perubahan besar, ia menginisiasi program Kita Karangjati. Program ini mengajak seluruh warga untuk tetap berkontribusi pada kemajuan desa, baik melalui kerja bakti, pelatihan, atau berbagi pengetahuan. Kita harus tetap ingat bahwa kesuksesan ini adalah hasil kerja bersama. Jangan biarkan perubahan membuat kita lupa pada akar kita, kata Tarman saat peluncuran program tersebut. Semangat gotong royong ini juga tercermin dalam cara desa menghadapi tantangan sosial. Ketika ada beberapa keluarga yang kesulitan menyesuaikan diri dengan modernisasi, komunitas dengan sigap memberikan dukungan. Mereka mengadakan sesi diskusi untuk mendengar kekhawatiran warga, sekaligus mencari solusi yang mengakomodasi kebutuhan semua pihak. Generasi baru pemimpin desa.
Salah satu hal yang paling membanggakan bagi Tarman adalah munculnya generasi baru pemimpin desa yang penuh semangat dan ide segar. Rian, Laila, dan beberapa pemuda lain mulai mengambil peran yang lebih besar dalam pengelolaan koperasi dan yayasan. Rian, misalnya, memperkenalkan platform digital yang memungkinkan petani untuk menjual produk mereka langsung ke konsumen tanpa perantara. Sementara itu, Laila mengembangkan program pemberdayaan perempuan yang mengajarkan keterampilan baru seperti membuat produk olahan dari mocaf, mulai dari kue kering hingga kosmetik berbahan alami. Kami ingin memastikan bahwa semua orang di Karangjati merasa memiliki bagian dalam kesuksesan ini, tidak peduli besar atau kecil kontribusinya, kata Laila dalam sebuah wawancara dengan media nasional. Tarman merasa lega melihat bagaimana semangat yang ia tanamkan tumbuh subur di hati generasi muda. Ia mulai mengurangi keterlibatannya dalam operasional sehari-hari dan lebih fokus pada peran sebagai mentor. Merajut hubungan dengan komunitas global. Dalam upaya memperluas jaringan internasional, Tarman menerima undangan untuk menjadi pembicara di berbagai konferensi global. Ia berbicara tentang pentingnya pemberdayaan desa dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di setiap kesempatan, ia selalu membawa cerita tentang Karangjati, lengkap dengan foto-foto warga desa yang tersenyum bangga. Ketika saya berbicara tentang Karangjati, saya tidak hanya berbicara tentang sebuah desa. Saya berbicara tentang harapan, tentang apa yang mungkin terjadi jika kita percaya pada kekuatan kolektif, kata Tarman dalam salah satu pidatonya di Geneva. Karangjati juga mulai mengirim delegasi untuk belajar dari desa-desa lain di dunia. Mereka membawa pulang ilmu baru, seperti teknik pertanian organik dari India atau strategi pemasaran digital dari Amerika Selatan, yang kemudian diadaptasi sesuai kebutuhan lokal. Impian Tarman yang terbesar. Di balik semua pencapaian ini, Tarman masih menyimpan satu impian besar, menciptakan sistem pertanian yang sepenuhnya ramah lingkungan dan dapat direplikasi di seluruh Indonesia. Ia menyebutnya sebagai model Karangjati. Model ini mencakup seluruh aspek dari hulu ke hilir, mulai dari penanaman hingga distribusi, dengan fokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan bantuan para ahli, ia mulai menyusun panduan komprehensif yang mencakup teknologi, manajemen, dan pendekatan sosial. Saya ingin memastikan bahwa desa-desa lain juga bisa merasakan apa yang kita rasakan di Karangjati. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat orang lain ikut tumbuh dan berkembang, ujar Tarman kepada timnya. Penutup, menatap hari esok dengan optimisme. Hari-hari di Karangjati kini dipenuhi dengan aktivitas yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Anak-anak belajar menggunakan komputer di pusat edukasi, petani berdiskusi tentang strategi pasar, dan tamu-tamu internasional datang untuk melihat sendiri keajaiban yang telah terjadi. Di tengah semua kesibukan itu, Tarman tetap menjadi sosok yang sederhana. Ia sering menghabiskan waktu di ladang singkongnya, merenung tentang perjalanan panjang yang telah dilalui. Bagi Tarman, Karangjati bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang mimpi yang terus hidup di hati setiap orang yang percaya pada kekuatan perubahan. Ketika malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan, Tarman tersenyum puas. Ia tahu bahwa Karangjati, dengan segala keberhasilan dan tantangannya, adalah bukti bahwa harapan bisa tumbuh di mana saja, selama ada tanah yang subur dan hati yang tulus untuk merawatnya. Karangjati tidak lagi sekadar sebuah desa kecil di pedalaman. Kini, ia telah menjadi pusat perhatian dunia sebagai model keberhasilan pemberdayaan komunitas berbasis pertanian. Desa ini menarik perhatian pemerintah, lembaga internasional, dan bahkan tokoh-tokoh terkenal yang ingin belajar dari kisah suksesnya. Namun, di tengah semua perubahan ini, Tarman tetap bersikeras mempertahankan identitas desa. Baginya, modernisasi harus sejalan dengan pelestarian budaya dan tradisi. Oleh karena itu, ia memprakarsai Festival Mocaf Karangjati, sebuah acara tahunan yang merayakan keberagaman budaya, inovasi pertanian, dan kebersamaan komunitas. Festival ini menjadi ajang di mana para petani dapat memamerkan hasil panen terbaik mereka,
anak-anak sekolah menampilkan tarian tradisional, dan pelaku usaha kecil memperkenalkan produk-produk olahan dari mocaf. Lebih dari itu, festival ini juga menjadi forum diskusi bagi para ahli dan aktivis untuk berbagi ide tentang masa depan pertanian berkelanjutan. Kita ingin dunia tahu bahwa desa ini adalah rumah bagi mimpi-mimpi besar, tetapi juga akar dari nilai-nilai luhur yang tak boleh dilupakan, ujar Tarman dalam pidatonya saat pembukaan festival. Generasi penerus yang siap melanjutkan perjuangan. Dengan bertambahnya usia, Tarman mulai mempersiapkan generasi penerus untuk melanjutkan visi dan misinya. Ia mengadakan serangkaian pelatihan kepemimpinan yang diikuti oleh para pemuda dan pemudi desa. Dalam pelatihan ini, Tarman menekankan pentingnya integritas, kerja keras, dan kemampuan untuk bermimpi besar. Kalian harus ingat, sukses itu bukan tentang seberapa banyak yang kita raih, tetapi tentang seberapa besar dampak yang kita berikan kepada orang lain, katanya dalam salah satu sesi pelatihan. Rian dan Laila, dua pemuda yang sejak awal terlibat dalam perjuangan Tarman, kini memegang peranan penting. Rian menjadi direktur koperasi, membawa ide-ide baru untuk memperluas jangkauan pasar mocaf. Sementara itu, Laila mendirikan Karangjati Women Empowerment Initiative, sebuah organisasi yang fokus pada pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan. Menyemai bibit harapan di tempat lain. Keberhasilan Karangjati telah menginspirasi banyak desa lain di Indonesia. Tarman sering diundang untuk memberikan ceramah di berbagai daerah, menceritakan bagaimana desa kecilnya mampu bangkit dari keterbatasan. Cerita ini membakar semangat banyak komunitas untuk mencoba hal serupa di tempat mereka. Salah satu dampak nyata dari inspirasi ini adalah program replikasi model Karangjati yang diinisiasi oleh pemerintah. Program ini memberikan pelatihan kepada petani dan pemimpin komunitas dari desa-desa lain, dengan tujuan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan di wilayah masing-masing. Tarman juga memimpin delegasi ke luar negeri untuk berbagi pengalamannya. Dalam salah satu kunjungannya ke Afrika, ia bertemu dengan komunitas petani singkong yang menghadapi tantangan serupa seperti yang pernah dialami Karangjati. Dengan rendah hati, Tarman berbagi strategi dan ide yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan mereka. Tantangan baru dalam dunia yang berubah. Meski Karangjati telah mencapai banyak hal, tantangan tetap ada. Perubahan iklim mulai memengaruhi pola panen, mengancam keberlangsungan pertanian singkong. Hujan yang tidak menentu dan suhu yang meningkat membuat petani harus menyesuaikan diri dengan cepat. Untuk menghadapi ini, Tarman bermitra dengan universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan varietas singkong yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Ia juga memperkenalkan teknik pertanian modern yang ramah lingkungan, seperti irigasi tetes dan penggunaan pupuk organik. Kita tidak bisa melawan alam, tetapi kita bisa belajar beradaptasi dengannya, ujar Tarman kepada para petani dalam sebuah pertemuan desa. Selain itu, persaingan di pasar internasional juga semakin ketat. Banyak perusahaan besar mulai melirik produk serupa, menciptakan tekanan bagi koperasi Karangjati untuk terus berinovasi. Dalam menghadapi ini, Tarman dan timnya mengembangkan produk baru berbasis mocaf, seperti makanan ringan sehat dan bahan baku untuk industri kosmetik. Penghargaan dan pengakuan dunia. Pada puncak perjalanan hidupnya, Tarman menerima berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri. Salah satu yang paling membanggakan adalah penghargaan Changemaker Award dari sebuah organisasi internasional sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam memberdayakan komunitas desa. Namun, penghargaan yang paling berarti bagi Tarman adalah ketika ia diundang untuk berbicara di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Dalam pidatonya, Tarman menyampaikan pesan yang sederhana tetapi mendalam. Kisah saya bukan tentang saya. Ini tentang kekuatan komunitas. Tentang bagaimana mimpi yang sederhana bisa menjadi besar jika kita bersatu. Jika sebuah desa kecil seperti Karangjati bisa melakukannya, maka desa manapun di dunia ini juga bisa. Warisan yang abadi. Pada hari-hari terakhirnya,
Tarman sering duduk di bawah pohon besar di tengah desa, dikelilingi oleh anak-anak yang mendengarkan cerita-ceritanya. Bagi mereka, Tarman bukan hanya seorang tokoh, tetapi juga kakek yang bijak, yang selalu mengajarkan pentingnya bermimpi dan bekerja keras. Ketika Tarman akhirnya meninggalkan dunia ini, desa Karangjati berkabung. Namun, semangatnya tetap hidup di hati setiap warga. Mereka melanjutkan perjuangan dengan penuh dedikasi, memastikan bahwa Karangjati akan terus menjadi simbol harapan dan inspirasi. Penutup, tanah yang subur untuk masa depan. Karangjati adalah bukti bahwa perubahan besar bisa dimulai dari tempat kecil. Ladang singkong yang dulu diremehkan kini telah menjadi sumber kehidupan, inspirasi, dan kebanggaan. Dan meskipun Tarman telah tiada, warisannya tetap hidup, tumbuh bersama mimpi-mimpi baru yang terus disemai di tanah yang subur ini. Di bawah langit Karangjati yang penuh bintang, semangat Tarman berbisik kepada setiap hati yang percaya. Mimpi itu seperti biji, kecil tetapi penuh potensi. Dan di tanah yang penuh harapan, biji itu akan tumbuh menjadi pohon yang rindang, memberikan naungan bagi dunia.